Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1921, aku baik-baik saja. Meskipun kata-kata tulus David tidak hanya ditujukan kepada Celeste, tapi itu masih menggerakkannya. Bagi Celeste yang dibesarkan di Starvoid Realm, pikirannya lebih terbuka. Ketika mereka berada di Bima Sakti, entah kenapa dan David memasuki ilusi spiritual dan menghancurkan tubuh yang terpesona. Pada saat itu, dia tidak bisa menerimanya sama sekali, dan ingin membunuh David. Kemudian, untuk menekan tubuh menawan, berapa kali David memasuki ilusi spiritual secara bertahap meningkat, dan kekuatan jiwa meningkat dengan cepat, dan dia secara bertahap menerima kenyataan ini. Setelah kembali ke Sekte Ubin Kaca berwarna-warni di Starvoid Realm, dia dihukum oleh tuannya ke dalam Gua Es. Akhirnya, dia diselamatkan oleh David. Setelah pemahamannya, ternyata tubuh menawan itu tidak seperti yang dikatakan tuannya. Alasan mengapa Eira mengatakan itu adalah karena dia takut merusak tubuh menawannya. Berjalan dengan David sepanjang jalan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Celeste tidak memiliki perasaan terhadap David. Setelah keduanya memiliki perpaduan spiritual, dia tidak bisa lagi menahan pria lain di hatinya. Tapi Celeste tidak pernah berpikir bahwa dia akan menempati David sendirian. Bukankah normal bagi orang seperti David yang menekan suatu era untuk memiliki beberapa orang kepercayaan? Jika tidak, David pasti punya masalah fisik. Banyak patriark yang kuat menikah dan menikah lagi untuk menyebarkan cabang dan daun keluarga. Sebagian besar wanita dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni tidak berada di istana utama saat mereka menikah. Celeste sudah menerima situasi ini. Oleh karena itu, kata-kata David terdengar sedikit omong kosong bagi orang-orang di bumi, tetapi baginya, kata-kata itu menyentuh. David, terima kasih. Ketika saya berada di galaksi Bima Sakti untuk pertama kalinya dan terjebak oleh Anda dalam ilusi spiritual, saya bahkan berpikir untuk membunuh Anda. Kemudian, karena saya ingin mengendalikan tubuh yang terpesona, saya harus berhubungan seks denganmu lagi dan lagi memasuki ilusi spiritual, aku perlahan menerimanya, dan ketika aku kembali ke sekolah Ubin Kaca berwarna-warni, aku dihukum oleh Tuan dan dikirim ke Gua Es. David, terima kasih banyak. Merupakan berkah bagi kita semua untuk berada di sisimu. Setelah Celeste selesai berbicara, matanya dipenuhi kabut, dia terharu. David tidak mengharapkan Celeste mengatakan ini tiba-tiba. Untuk sementara saya tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Saudari Celeste, aku. David ingin mengatakan apa yang harus dibawa. Tapi diinterupsi oleh Celeste. David, jangan katakan apa-apa, bisakah kamu memelukku? Menghadapi permintaan ini, David tidak bisa menolak. Dia hanya bisa berjalan maju perlahan, membuka tangannya, dan memeluk Celeste ke dalam pelukannya. Keduanya berpelukan dengan tenang seperti ini, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Ini sebenarnya adalah pelukan nyata pertama mereka. Beberapa menit kemudian, David dengan lembut mendorong Celeste pergi. Melihat wajah pihak lain yang agak merah, ada gelombang emosi di hatinya. Celeste adalah kepala 7 orang suci dari sesi sebelumnya dari sekolah Ubin Kaca berwarna-warni, dan dia sempurna dalam segala hal. Seiring bertambahnya usia, tubuh berangsur-angsur menjadi dewasa, ditambah dengan tubuh yang menawan, memiliki daya tarik yang fatal bagi pria. Namun, gerakan ini dengan cepat ditekan oleh David. Pertumbuhan David hingga saat ini tentunya karena adanya sistem tersebut, namun kemauannya yang kuat juga berperan besar. Katakan apa-apa lagi. Ketika kekuatan fisik dan mental menerobos, rasa sakit bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Saudari Celeste, kita. David hanya ingin mengatakan ayo pergi. Akibatnya, mulutnya disumpal sebelum dia selesai berbicara. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap Celeste yang tiba-tiba menciumnya, dan mencium aroma tubuhnya, rasa manis mengalir ke mulutnya. Tinggi Celeste sedikit lebih dari 1,7 meter, tidak jauh lebih pendek dari David. Hanya satu langkah sudah cukup untuk mencapai David. Perlahan David menutup tangannya dan memeluk Celeste lagi. Keduanya kembali berpelukan. David melanjutkan perjalanan di dunia sangkar roh di siang hari, dan kembali ke dunia nyata di malam hari untuk membuat tiruan dan menyegelnya di dalam kotak kayu kecil. Setengah bulan berlalu dengan cepat. David membuat 30 kotak kayu kecil untuk menyegel avatarnya. Celia, Selena, Celeste, Sandy, Pearl, Julia, Amalia, Mia, Astrid, Ava, Goldie, Lorraine, masing-masing 2 pertahanan diri, yaitu 24. Saya harus memberikan 2 untuk Nova, 2 untuk Arthur, dan 2 untuk Eliza. 30 hilang. Jika lebih dari 10 orang berada dalam bahaya pada saat yang sama dan tidak bersama, maka orang ke-10 tidak akan dapat memanggil klon tersebut.
Kecuali jika Anda meningkatkan teknik avatar Anda ke level kelima dan menambah jumlah avatar. Namun, kemungkinan ini terlalu kecil untuk diabaikan. Selain itu, Celia dan yang lainnya sepertinya tidak akan berpisah terlalu lama. Jika Anda ingin menerobos alam abadi dan memiliki umur satu era, Anda harus berkumpul bersama dan membiarkan Celeste mengajar. Nyatanya, Lorraine dan David tidak mau memberikannya. Lagi pula, hubungan dengannya tidak begitu baik. Tapi semua orang memberikannya, tapi Lorraine tidak memberikannya sendiri, dan itu agak tidak masuk akal. Kita semua hidup bersama. Dapat dilihat bahwa setelah mengalami hidup dan mati sekali, Lorraine benar-benar kehilangan kesombongannya saat pertama kali keluar dari Bima Sakti. Dia sudah menempatkan sikapnya sendiri sangat rendah dan terintegrasi ke dalam keluarga besar. Pada hari ini, David memejamkan mata dan beristirahat di dalam gerbong kuda. Suara Laura datang dari luar. Tuanku, kita akan melewati kota tingkat kedua, apakah Anda ingin masuk dan beristirahat malam ini? David perlahan membuka matanya. Saat ini, wajahnya pucat, seperti anak yang sakit. Saya tidak banyak istirahat selama lebih dari sebulan, jadi saya tidak akan membicarakannya. Kuncinya adalah meneliti dan membuat klon yang bisa bertarung sendiri, yang menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan David tidak tahan lagi. Kalau begitu pergi dan istirahatlah malam ini. David setuju. Tuanku, bisakah aku masuk? Kamu bisa masuk sesuka hati di siang hari, tapi tidak di malam hari. David bercanda. Dimengerti, tuanku. Laura melompat dan naik ke kereta kuda setelah berbicara. Begitu dia masuk, dia melihat wajah pucat David, dia tampak lesu dan tidak memiliki energi sama sekali. Setelah mengikuti David begitu lama, ini adalah pertama kalinya Laura melihat David seperti ini. Dia terkejut, dan buru-buru bertanya, Tuanku, Tuan muda, kamu, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Istirahatlah selama 2 hari dan aku akan baik-baik saja. David tampak acuh tak acuh. Dia paling tahu situasinya sendiri. Setiap malam ketika jiwa terbagi, perlu untuk mengukir merek dengan hati-hati, agar klon dapat bertindak secara mandiri. Selama lebih dari sebulan. Bahkan kekuatan jiwanya di alam kekaisaran sulit untuk didukung. Tapi itu tidak sakit sama sekali. Untungnya, doppelganger telah selesai. Maka Anda hanya perlu istirahat selama 2 hari. Tuanku, mengapa kita tidak beristirahat di sini selama beberapa hari? Kami akan pergi setelah Anda sembuh, jika tidak, Anda tidak dapat melakukan ini. Laura tampak khawatir. Tidak apa-apa, jika kamu tidak percaya padaku, tonton saja. Aku akan kembali normal besok. David tertawa. Hanya saja senyumnya begitu dibuat-buat di mata Laura, begitu menyedihkan. Bab 1922, Pemulihan dimulai. Dunia sangkar roh menguasai puluhan negara adidaya di 8 kota utama. Selama lebih dari sebulan, bisa dikatakan orang-orang panik. Siapa yang mengira bahwa Tsukihime, salah satu dari 5 kaisar Linglan, akan datang ke dunia sangkar roh dan meminta mereka untuk mengumpulkan semua harta berharga. Itu adalah 5 kaisar Linglan. Orang yang berdiri di puncak piramida Linglan. Keyakinan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh domain Linglan. Begitu mereka lahir, mereka mendengar perbuatan legendaris tentang 5 kaisar Linglan. Tanpa berlebihan, dengan kehadiran 5 kaisar, semua orang dapat tinggal di domain Linglan dengan tenang. Jika tidak ada 5 kaisar, Linglan mungkin telah diserang oleh peradaban tingkat 9 lainnya sejak lama. Bagaimana karakter seperti itu bisa datang ke dunia sangkar roh? Tetapi juga mengumpulkan harta untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Jelas tidak masuk akal. Kekuatan jiwa alam kaisar sudah menjadi batas dunia sangkar roh, dan tidak dapat ditingkatkan lebih tinggi di dunia sangkar roh. Jika tidak, 5 kaisar harus tinggal di sangkar roh untuk menonton setiap hari dan menyapu semua sumber daya. Meskipun setiap orang memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak dapat memastikan identitas Tuan Tsukihime. Tapi mereka hanya bisa mematuhi perintah dengan patuh, tidak berani ragu sedikit pun. Saya bahkan tidak berani mengatakannya sekarang, saya hanya bisa merasa bosan di hati saya. Padahal, semua orang juga ingin mengerti. Bahkan jika Tuan Tsukihime palsu, dia akan mengakuinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menyamar sebagai Tuan Tsukihime, jadi wajar jika seseorang akan menyusahkan penipu itu. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Tsukihime terlebih dahulu. Kemudian sampaikan kembali kabar tersebut kepada keluarga dan konfirmasikan melalui leluhur. Bagaimanapun, leluhur adalah kaisar setengah langkah. Anda dapat menghubungi 5 kaisar berpangkat tinggi. Terlepas dari hasilnya, itu tidak lagi ada hubungannya dengan mereka. Tidak apa-apa jika Tuan Tsukihime benar, jika itu palsu, Tuan Tsukihime akan menanganinya secara pribadi dan tidak ada orang lain yang perlu khawatir.
Sekarang mereka akan mempertanyakan Tuan Tsukihime, bagaimana jika itu benar? Itu akan menjadi kejahatan penggeledahan keluarga dan memusnahkan klan. Itu juga akan menjadi musuh publik dari seluruh domain Linglan. Tidak ada yang akan melakukan itu. Oleh karena itu, di 8 kota utama dunia kandang roh, puluhan pasukan telah mengumpulkan harta paling berharga di kota sesuai dengan keinginan Tsukihime dan menyerahkannya kepadanya. Dan tidak berani memiliki sedikit rahasia. Siapapun yang terlibat dengan salah satu dari 5 kaisar, Tuan Tsukihime, harus diperlakukan dengan hati-hati. Di suatu tempat di dunia sangkar roh sangat terpencil dan tersembunyi. Tsukihime sedang duduk bersila. Setelah mendapatkan banyak harta dari para jenius top di dunia sangkar roh, dia menemukannya di sini. Melihat pegunungan harta karun di sekitarnya, Tsukihime berpikir keras. Dengan hal-hal ini, dia seharusnya dapat memulihkan sebagian besar kekuatan jiwanya dalam waktu singkat. Meski tidak bisa mencapai puncak, itu sudah cukup. Setelah pulih, Anda dapat secara paksa meninggalkan sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata. Beritahu Ludars dan yang lainnya tentang berita bahwa klan mesin super dan klan pemakan jiwa telah bergabung untuk menyerang domain Linglan, dan kemudian meneruskannya ke kekuatan utama di domain Linglan melalui Ludars. Dapatkan semua orang siap untuk tantangan. Pada saat yang sama, keempat kaisar juga dapat membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya. Saat itu, Anda juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Tubuh yang meledak sendiri, lolos hanya dengan sedikit kekuatan jiwa, dan dapat kembali berpartisipasi dalam pertempuran dengan begitu cepat, keluarga super mekanis dan keluarga yang melahap jiwa akan terkejut. Ada senyum dingin di wajah Tsukihime. Dia tidak akan membiarkan rencana kedua ras ini berhasil. Selama Anda menyebarkan beritanya sendiri, beritahu senior Ludars rencana mereka, dan buat persiapan, tidak akan mudah untuk menyerbu domain Linglan. Kemudian cibiran di wajah Tsukihime menghilang, dan sudut mulutnya meringkuk, digantikan oleh senyuman lembut. Jika ekspresinya dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan terkejut. Hal yang sama berlaku untuk pembangkit tenaga listrik di alam kaisar, termasuk Ludars dan Juan. Mereka belum pernah melihat Tsukihime menunjukkan senyum seperti itu. Dia biasanya tanpa ekspresi terhadap semua orang. Ini seperti Tsukihime yang sangat dingin. Jika dia menunjukkan senyuman lembut kepada Juan, dia bisa bangun dengan senyuman dari mimpinya. Saat ini, apa yang dipikirkan Tsukihime di dalam hatinya? Secara alami, David yang memberinya tanpa mengharapkan imbalan apapun dan memperlakukannya hingga batasnya. Aku tidak tahu bagaimana kakak. Bagaimana kabar David sekarang? Pergi saja tanpa pamit, dia pasti sangat membenciku. Dia bahkan tidak menyapa, tapi begitu dia menyapa di depannya, bisakah kamu tetap pergi? Dan waktu tidak menunggu siapapun, David, aku akan meminta maaf kepadamu setelah krisis di Star Void Realm terselesaikan. Tidak masalah jika kamu tidak memaafkanku, sebagai salah satu dari 5 kaisar tentang Linglan, aku harus melakukan ini juga tanggung jawabku, kuharap kamu bisa mengerti. Tsukihime bergumam pada dirinya sendiri, berkata pada dirinya sendiri. Sekarang dia telah memulihkan semua ingatannya, tidak pantas lagi memanggilnya kakak David. Orang harus tahu bahwa dia jauh lebih tua dari David. Jika Anda mengikuti David, saat ini, kota utama bahkan belum tiba. Bahkan jika Anda tiba, Anda masih harus mengeluarkan uang dan waktu untuk membeli harta karun. Kuncinya adalah sebagian besar harta tingkat atas ada di tangan kekuatan besar, dan tidak mungkin mereka menjualnya. Ini hanya dapat diambil ketika keluarga sangat membutuhkan. Milik bahan strategis, uang sebesar apapun tidak dapat membelinya. Oleh karena itu, Tsukihime ingin memulihkan kekuatan jiwanya dengan cepat, dan tidak ada yang salah dengan langkah ini. Adapun tumpukan harta kelas atas di sekelilingnya, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Satu-satunya hal yang dipertanyakan adalah sebelum pergi, saya hanya meninggalkan beberapa kata di atas kertas. David benar-benar memperlakukan Tsukihime sebagai kerabat. Selama 2 tahun bergaul, keduanya memegang posisi yang sangat penting di hati masing-masing. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan David. Itu benar-benar mengejutkan David. Tapi Tsukihime juga punya ide sendiri. Pada saat itu, dia belum sepenuhnya memulihkan ingatannya, dan pengaruh David padanya terlalu besar. Jika dia mengatakannya secara langsung, David tidak akan membiarkannya pergi. Aku takut aku benar-benar tidak bisa pergi. Kecuali Anda menunggu sampai semua ingatan Anda dipulihkan dan Anda tahu tanggung jawab Anda dapat membuat keputusan untuk pergi. Kemudian saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Keluarga super mekanik dan keluarga yang melahap jiwa tidak akan memberikan kesempatan. Tsukihime tahu bahwa dia tidak bisa menunggu, jadi dia meninggalkan halaman untuk menghindari situasi tidak bisa pergi. Hal terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatan jiwanya, dan Tsukihime tidak lagi mengganggu David. Jangan katakan apa-apa lagi.
Seandainya keluarga super mekanis dan keluarga pemakan jiwa bergabung untuk bertarung, David juga akan terlibat. Pikirkan tentang hal itu dengan cara lain. Dia sebenarnya melindungi David. Sesuaikan keadaan Anda. Tsukihime memandangi gunung eliksir dan berbagai harta karun. Tarik napas dengan kuat. Ramuan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar secara otomatis, masuk ke mulutnya, dan ditelan olehnya. Tidak untuk sementara, harta yang menumpuk seperti gunung telah berkurang 1/10. Sulit untuk dibayangkan, bagaimana seorang wanita bisa makan begitu banyak. Nilai dari apa yang bisa Anda telan dalam satu tegukan tidak terhitung. Ketika David melihatnya, dia akan memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Berapa biaya untuk membeli begitu banyak harta karun kelas atas? Dia tidak peduli tentang uang, tetapi tentang poin dewa. Biarkan dia mengeluarkan uang untuk membelinya. Poin dewa yang diperoleh mungkin cukup bagi David untuk menerobos ke puncak alam kaisar, atau bahkan melampaui alam kaisar, dan bukan tidak mungkin untuk maju setengah langkah. Beberapa pria kuat di luar wilayah kaisar duduk di kota. Bukankah klan mesin super dan klan pemakan jiwa menyerbu domain Linglan untuk mencari kematian? Sayang sekali hal seperti ini tidak boleh terjadi. Jika David ingin cepat menembus kekuatannya, dia harus bekerja keras untuk mengeluarkan uang. Bab 1923 akan pergi. Setelah menelan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, Tsukihime menutup matanya dan mulai menguraikan ramuan yang telah dia telan ke dalam tubuhnya. Setelah membusuk dan menyerap, kekuatan jiwanya akan dipulihkan. 3 hari kemudian, Tsukihime yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ramuan dalam tubuh telah berhasil diurai dan diserap. Kekuatan jiwa banyak pulih. Tapi itu tidak cukup, itu baru permulaan. Kemudian dia tidak ragu-ragu, tarik napas dengan keras. Harta dalam jumlah besar lainnya terbang ke mulutnya. Karena kekuatan jiwa dipulihkan, harta yang ditelan kali ini meningkat dari 1/10 menjadi 2/10. Kemudian lanjutkan menutup mata dan membusuk. Waktu segera tiba 3 hari kemudian. Bangun, Tsukihime menelan 3/10 harta lagi untuk membusuk dan menyerapnya. 4/10 sisanya juga ditelan oleh Tsukihime untuk keempat kalinya. Waktu perlahan berlalu. Setelah menyerap semua jenis harta eliksir teratas yang dikumpulkan dari 8 kota utama, Tsukihime akhirnya bangun. Pada saat ini, sikapnya benar-benar berubah. Tampaknya dia benar-benar berubah kembali menjadi Tuan Tsukihime yang menciptakan perbuatan legendaris yang tak terhitung jumlahnya, memegang pedang King Lian, dan bertarung melawan klan mesin super. Kekuatan jiwa juga telah pulih sebanyak 80%. Sementara itu masih agak jauh untuk sepenuhnya kembali ke puncaknya. Tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Di 8 kota utama dunia sangkar roh, lusinan kekuatan super, dan kekuatan besar, sedang, dan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyumbang hampir setengah dari kekayaan keluarganya untuk memulihkan kekuatan jiwa Tsukihime hingga 80%. Terlihat betapa kuatnya kekuatan jiwa kaisar. 80% pulih, hampir selesai, saatnya pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku harus bertemu seseorang, kata Tsukihime pada dirinya sendiri. Orang yang akan dia temui tentu saja adalah David. Kali ini untuk meninggalkan dunia kandang roh. Sampai jumpa di masa depan, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jika Linglan bisa mengalahkan kombinasi klan mesin super dan klan pemakan jiwa, maka masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Jika kamu kalah, tidak akan pernah ada hari lain. Tsukihime pasti akan menemui David. Hanya tidak bisa membiarkan pihak lain tahu. Lihatlah dari kejauhan dan pergi. Bisa bertemu lagi, serahkan pada takdir. Menghadapi aliansi antara klan mesin super dan klan pemakan jiwa, tidak peduli seberapa percaya diri Tsukihime, dia tahu bahwa domain Linglan tidak dapat memastikan kemenangan. Berdiri, Tsukihime melangkah keluar, tubuhnya telah menghilang, bahkan tidak ada bayangan. Saat ini, dia, tanpa berlebihan, sudah menjadi yang terkuat di dunia sangkar roh. Bahkan David, yang kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat pertama dari tingkat kaisar, tidak akan menjadi lawan Tsukihime. Lagi pula, kekuatan Tsukihime tidak sesederhana level kaisar. Dengan 80% dari kekuatan jiwanya pulih, dia bisa menghancurkan David, apalagi. Diperkirakan David hanya bisa disalahgunakan. Jarak dari kota tingkat pertama, Kota Kuning, ke kota utama, Nameles City. Ke arah Nameles City. 3 kereta kuda berhenti untuk beristirahat di jalan. Bukannya David dan yang lainnya ingin istirahat, tapi keledai itu perlu makan. Bagaimana mungkin Anda hanya ingin kudanya lari, tetapi tidak membiarkan kudanya memakan rumput? David juga jarang keluar untuk beraktivitas dan menghirup udara segar. Selama masa penelitian dan pembuatan klon yang bisa kabur dari pertarungannya sendiri, dia benar-benar kelelahan.
Untungnya, apakah itu kekuatan fisik atau jiwa, mereka telah memasuki alam kaisar. Beristirahatlah selama 2 hari dan Anda akan kembali normal. Melihat David pulih, Laura juga menghela nafas lega. Saya ingat ketika saya melihat David beberapa hari yang lalu, wajahnya yang pucat dan sakit membuat Laura ketakutan. Saya pikir apa yang terjadi pada David. Kalau dipikir-pikir nanti, mungkin karena kepergian Talia. Adapun mengapa Talia pergi. Tidak hanya Laura yang penasaran. Yang lain juga sangat penasaran, tapi mereka tidak bertanya. Ada beberapa hal yang tuannya tidak ingin katakan. Bagaimana para pelayan ini bisa bertanya kepada mereka? Keingintahuan bisa ada, tapi tidak bisa dirugikan oleh rasa ingin tahu. Jelas bahwa pemilik sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena Talia pergi, yang terbaik adalah tidak menyentuh cetakan saat ini. Tuanku, kita akan mencapai Nameles City dalam waktu kurang dari sebulan. Laura datang ke David dan berkata, "Yah. Terima kasih atas kerja kerasmu," David mengangguk. "Tuanku, Anda terlalu sopan. Ini adalah hal-hal yang harus Anda lakukan, dan perjalanannya tidak sulit." Melihat David telah menyesuaikan diri, Laura sangat senang di hatinya. "Nona Garcia, saya selalu menganggap Anda dan Pak Tua Adam sebagai teman. Di masa depan, jika ada masalah yang tidak dapat saya selesaikan sendiri, apakah itu kenyataan atau dunia sangkar roh, Anda dapat memberitahu saya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantumu." "Terima kasih Tuan. Merupakan berkah bagi kami untuk dapat mengikutimu." Laura tersenyum di seluruh wajahnya. Di masa lalu, tujuannya mengikuti David adalah menyukai identitas David, berharap mendapatkan kepercayaan pihak lain. Pada saat ini, akhirnya berhasil. Nyatanya, Laura tidak lagi puas hanya dengan mengikuti David di dunia kandang roh. Dia ingin tinggal di sisi David di dunia nyata dan membantunya dengan beberapa hal sepele dalam hidup. Sekarang dia bahkan tidak tertarik untuk kembali menjadi anggota nomor 2 dari keluarga Garcia, orang yang bertanggung jawab atas dunia sangkar roh. "Saya hanya ingin pergi keluar dengan David untuk melihat dunia." Sementara keduanya mengobrol dan menunggu kuda jantan itu makan. David tiba-tiba merasakan aura yang kuat dan menakutkan yang diam-diam mengintip ke arahnya. Ini adalah reaksi naluriah ketika menghadapi ancaman setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Laura tidak cukup kuat, jadi dia tidak merasakan apa-apa, dan masih berbicara sendiri. David memberikan tanggapan yang beragam, dan pikirannya ada di tempat lain. Apakah ada pria kuat yang mengawasinya secara diam-diam? Siapa dia? Apakah Anda lewat? Atau apakah Anda melakukan perjalanan khusus untuk menemukan diri Anda sendiri? Orang ini sangat kuat. Dia pasti orang terkuat yang ditemui David setelah memasuki kandang roh. Bahkan kekuatan jiwa tingkat pertamanya di luar tingkat kaisar merasakan ancaman yang kuat. Dibandingkan dengan orang terkuat yang kutemui sebelumnya, Ratu Elvisa tidak tahu berapa kali lebih kuat. Salah. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Ini seperti satu di langit dan yang lainnya di bawah tanah. Kota utamanya memang tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon. Belum pernah ke Nameles City. Baru saja bertemu orang yang begitu kuat, sepertinya kekuatanku tidak cukup. Perlu diperkuat. Kota tingkat pertama seperti Kota Kuning jauh tertinggal. Setelah sekian lama tinggal di Kota Kuning, saya belum pernah bertemu lawan yang bisa dianggap serius. Tidak heran jika kekuatan terkuat di domain Linglan dan hal-hal baik di dunia sangkar roh semuanya ada di kota utama. David memutuskan. Ketika mereka tiba di Nameles City, Adam harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan poin dewa yang cukup sesegera mungkin untuk sedikit meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, kekuatan kecilnya tidak akan cukup untuk bertemu dengan pria yang sangat kuat. Setidaknya David bukan tandingan orang yang bersembunyi di kegelapan saat ini. Lanjutkan mengobrol dengan Laura, berpura-pura sama sekali tidak mengetahui keberadaan pihak lain. Namun, aura kuat itu langsung terkunci pada David, dan dia tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Sekarang dia akhirnya bisa yakin, pihak lain datang untuknya. Tapi yang membuat David heran adalah dia sudah lama tidak berada di dunia sangkar roh, dan dia tidak mengenal orang yang begitu kuat. Apa yang dicari pihak lain? Untungnya, sistem memiliki fungsi tersembunyi. Kalau tidak, mungkin sesuatu akan terlihat. Bab 1924, Keluar Paksa. Seiring berjalannya waktu, David menjadi semakin bingung. Aura menakutkan itu tidak pernah hilang sejak menguncinya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pendukung kekuatan tertentu di Kota Kuning diundang untuk mengujinya? Tapi saya tidak punya banyak permusuhan dengan mereka. Bukan hanya menghabiskan sejumlah uang di Kota Kuning, membeli harta karun, dan mengganggu pasar. Untuk melakukannya, jenis yang kuat ini tidak akan mudah dikirim. Atau apakah Anda merasa ada sesuatu yang salah? Setelah pergumulan sengit di hatiku,
David tanpa sadar melihat ke arah orang yang tersembunyi untuk menentukan apakah induksinya salah. Melihat melalui jarak yang jauh, saya melihat sosok. Sesaat kemudian, David menoleh. Sepertinya tatapan tadi hanya kebetulan. David, yang berbalik, terkejut di dalam hatinya. Baru saja dia melihat sosok dengan cahaya biru menyilaukan di sekujur tubuhnya. Menilai dari bentuk tubuhnya, dia seharusnya seorang wanita, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, jadi dia tidak tahu seperti apa tampangnya. Bagi wanita seperti ini, penampilan tidak lagi penting baginya. Karena tidak peduli berapa lama, itu ditakdirkan untuk menjadi keberadaan yang harus dilihat oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu bisa dilihat dari sosoknya yang ramping. Bahkan jika orang ini berada di domain Linglan peradaban tingkat 9, dia bisa disebut kecantikan tiada taraf. Lorraine pernah dikenal sebagai kecantikan tiada taraf di bumi, tetapi dibandingkan dengan orang ini, dia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Satu bumi berada di luar jangkauan peradaban tingkat pertama, dan yang lainnya jarang ditandingi oleh siapapun di peradaban tingkat 9. Keduanya seperti celah antara desa pegunungan kecil yang terisolasi dari dunia dan kota super tingkat pertama yang terkenal di dunia seperti Kyoto. Sangat besar. Pada saat yang sama, itu juga membuat David yakin bahwa memang ada pria kuat yang diam-diam mengamatinya. Kekuatannya sangat kuat, bahkan kekuatan spiritualnya dari tingkat pertama tingkat kaisar tidak dapat menandinginya. Karakter seperti itu, saya khawatir tidak banyak orang di Linglan Domain. David diam-diam terkejut. Tidak ada yang terlihat di wajahnya. Masih mengobrol dengan Laura. Di sisi lain, Tsukihime juga memiliki tatapan curiga di matanya. David menoleh untuk melihat dirinya sendiri, apakah ini kebetulan? Atau apakah Anda sengaja menemukan keberadaan Anda sendiri? Jika itu kebetulan, itu adalah masa lalu. Jika Anda menemukan diri Anda sendiri dan melakukannya dengan sengaja, maka akan ada sesuatu untuk dikatakan. Dengan 80% dari kekuatan jiwanya dipulihkan ke puncaknya, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia sangkar roh. Selama disembunyikan dengan sengaja, tidak ada yang akan mengetahuinya. Tsukihime mulai mengingat setiap detail dari saat dia bertemu David hingga saat dia pergi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pria yang telah bersamanya siang dan malam selama 2 tahun ini agak misterius, dan dia sepertinya tidak mengenalnya dengan baik. Seringkali di luar pandangan saya, entah mundur, atau keluar untuk menangani masalah. Kadang 1 hari, kadang 2 atau 3 hari. Pada saat itu, Tsukihime belum pulih ingatannya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang sederhana. Memikirkannya sekarang, David memiliki banyak rahasia. Secara khusus, David memiliki aura unik yang dapat membawa manfaat besar bagi jiwa orang-orang yang dekat dengannya. Ini mungkin merupakan konstitusi yang sangat langka dan istimewa. Namun, alam semesta begitu besar sehingga tidak ada kejutan, dan peradaban Linglan tingkat ke-9 hanyalah setetes air di lautan, jadi tidak mengherankan jika hanya ada sedikit fisik khusus. Selain itu, setiap orang memiliki rahasianya sendiri, yang tidak mengherankan. Tsukihime menggelengkan kepalanya, merasa terlalu sensitif. David tidak lemah, tapi dia tidak lemah. Lagi pula, dia tidak kuat sama sekali mengingat usianya. Jika Anda ingin menemukan siapa Anda hari ini, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan jiwa dari alam kaisar. Dengan usia yang begitu muda, mungkinkah kekuatan jiwanya mencapai tingkat kaisar? Itu hanya kebetulan. Melihat dirinya sendiri, itu pasti tindakan David yang tidak disengaja. Tsukihime menatap David untuk sementara waktu, seolah-olah dia ingin menanamkan penampilannya dengan kuat di dalam hatinya. Ucapkan selamat tinggal hari ini. Sulit untuk mengatakan apakah kita akan bertemu lagi. Bahkan jika ada, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Pertempuran antara Linglan melawan klan Super Mekanik dan klan Soul Eater tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari, melainkan dalam 1 atau 2 tahun. Perang agresi antara peradaban 9 tingkat seperti ini dapat memakan waktu paling sedikit 100 tahun atau puluhan ribu tahun untuk menentukan hasilnya. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, Tsukihime bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian cahaya biru muncul di tubuhnya. Tubuh yang awalnya dewasa berubah menjadi seorang gadis kecil di usia remaja. Jika David ada di sini, sekilas dia bisa dikenali, siapa lagi? Kakak, aku harus pergi. Masih ada hal yang sangat penting yang menungguku. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh wilayah Linglan. Aku harus pergi. Aku harap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Di saat itu, aku akan membereskan semuanya. Sudah kubilang, jika tidak ada kesempatan, mari kita lupakan satu sama lain. Perlakukan 2 tahun ini sebagai mimpi. Talia mengucapkan selamat tinggal pada David, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak berani mengatakannya di depannya. Kemudian cahaya biru memudar. Tubuh kecil itu benar-benar menghilang dan secara paksa meninggalkan dunia sangkar roh.
Mengandalkan sistem, produk peradaban tingkat dewa, David dapat mengabaikan aturan dunia sangkar roh dan bolak-balik antara dunia nyata dan dunia sangkar roh kapan saja dan di mana saja. Tsukihime mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk melarikan diri secara paksa dari dunia kandang roh. Keduanya tampak berbeda, tetapi mereka memiliki efek yang sama. Anda tidak perlu bergantung pada titik pendaratan untuk meninggalkan dunia sangkar roh. Pada saat ini, hati David bergetar. Secara naluriah, sepertinya ada sesuatu yang penting telah meninggalkannya. Pada saat yang sama, aura kuat yang terkunci padanya menghilang. David buru-buru menoleh dan melihat ke arah sosok gelap itu, tidak ada apa-apa, seolah tidak pernah muncul sebelumnya. Siapa dia? Dia bisa 100% yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang yang begitu kuat, baik di Star Void Realm atau di alam sangkar roh ini. Tapi sosok yang tersembunyi dalam kegelapan memberinya perasaan yang familiar. Itu membuat David sangat sulit untuk dipahami. Menghadapi orang seperti ini yang tidak tahu apakah dia musuh atau teman, tetapi yang lebih kuat dari dirinya sendiri, David tidak berani menghubunginya dengan gegabah. Dia hanya bisa menggunakan sistem untuk menyembunyikan dirinya dengan patuh untuk menghindari kecelakaan yang tidak perlu. Dia percaya pada kemampuan sistem, dan tidak ada yang bisa menemukan kekuatannya sendiri tanpa secara aktif mengeksposnya. Jika David tidak terlalu berhati-hati, dia akan lebih berani dan langsung menunjukkan kekuatannya untuk menghadapi Tsukihime. Anda melihat saya, menguji saya. Aku juga bisa melihat siapa kamu. Tsukihime tidak terburu-buru untuk pergi. Apa yang diwakili oleh kekuatan jiwa dari alam kaisar? Sebagai salah satu dari 5 kaisar Linglan, bagaimana mungkin Tuan Tsukihime tidak mengetahuinya? Itu adalah orang kuat yang ditakdirkan untuk menerobos ke alam kaisar. Bahkan sekarang pun tidak. Di masa depan, dia pasti akan melangkah ke alam kaisar yang sebenarnya. Orang seperti itu sangat membantu Linglan yang dilanda krisis saat ini. Mungkin terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa situasinya berbalik, tetapi setidaknya itu dapat meningkatkan tingkat kemenangan. Orang yang sangat kuat di alam kekaisaran lebih efektif daripada puluhan alam kekaisaran setengah langkah dalam pertempuran peradaban tingkat 9. Jika Anda tahu bahwa David memiliki kekuatan jiwa kaisar, ada kemungkinan besar Tsukihime akan membujuk David untuk membiarkan dia berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya untuk mempertahankan tanah airnya. Bab 1925, distribusi yang sama. David membeku di sana, memikirkan identitas orang yang tersembunyi itu. Rasa keakraban itu tidak salah lagi. Hanya saja David tidak ingat di mana dia bertemu orang ini. Tentu saja, dia tidak akan mengasosiasikan orang ini dengan Thalia. Ketika Thalia pergi, dia hanyalah seorang gadis remaja. Adapun kepribadian hati-hati David, dia tidak berani mengungkapkan kekuatannya dan menghadapi Tsukihime gayung bersambut. Jika dia tidak hati-hati, dia tidak akan menjadi David, dan dia mungkin tidak bisa hidup sekarang. Itu adalah karakternya yang berhati-hati yang memungkinkan David berjalan dari bumi sampai ke Star Void Realm, menjadi eksistensi yang dikagumi oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm. Melihat David tiba-tiba linglung, Laura tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan muda, ada apa denganmu?" "Oh, tidak ada. Aku hanya memikirkan sesuatu dari masa lalu." David yang terputus tidak melanjutkan. Karena pihak lain sudah pergi, tidak ada salahnya. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi saya dapat mencapai kekuatan semacam itu. Jika kita bertemu lagi nanti, dia harus naik dan menanyakan identitas pihak lain. Tuan muda, ayo berangkat sekarang. Oke, setelah tiba di Nameles City, Anda dan Pak Tua Adam harus bekerja keras. Saya mungkin memiliki banyak waktu retret di masa depan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda akan melakukannya berkumpul bersama dan tunggu saya meninggalkan Bea Cukai. Kami akan menanganinya nanti, kata David. Nameles City harus menjadi perhentian terakhirnya di dunia sangkar roh. Ketika dia sampai di sana, tanpa Thalia, dia akan kembali ke dunia nyata untuk menemani semua orang hampir sepanjang waktu. Paling-paling, saya kembali sesekali untuk melihat apakah ada masalah yang perlu diselesaikan sendiri. Lagi pula, Adam harus terus mengeluarkan uang untuk membantunya mendapatkan poin dewa. Beri Laura vaksinasi terlebih dahulu. Jangan khawatir, tuanku. Kami pasti akan melakukan bagian kami dengan baik, dan kami tidak akan membiarkan Anda mengkhawatirkannya, sehingga Anda dapat mundur dengan tenang. Oke, ayo pergi. Lihatlah Nameles, salah satu dari 8 kota utama dunia sangkar roh. Pemandangan seperti apa yang akan terjadi di kota? Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Selama terburu-buru, David hanya bisa tinggal di dalam mobil kuda dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Karena dia telah bereksperimen. Dimanapun dia meninggalkan dunia sangkar roh, dia akan muncul di sana saat dia kembali. Poin ini tidak akan berubah. Itu juga tidak terpengaruh oleh kemajuan kereta kuda.
Misalnya, David meninggalkan alam kandang roh saat kereta kuda sedang bepergian, dan ketika dia kembali ke sini, dia tidak berada di kereta kuda, tetapi kereta kuda melewati tempat itu ketika dia pergi. Jadi hanya berangkat pada malam hari ketika Anda berhenti untuk beristirahat. Malam tiba. 3 kereta kuda menemukan tempat untuk beristirahat. Setelah David memberitahu Laura untuk tidak mengganggunya, dia keluar dari dunia sangkar roh. Starvoid Realm, sekolah ubin kaca berwarna-warni, David membuka matanya. Melihat 30 kotak kayu halus di depannya, senyum muncul di wajahnya. Ini semua adalah hasil kerja kerasnya siang dan malam selama lebih dari sebulan. Untungnya, itu diteliti dan berhasil diproduksi. Mulai sekarang, tidak perlu tinggal di Starvoid Realm, menunggu klan Levin datang ke pintu. Tinggalkan saja 2 kotak kayu kecil berisi avatarnya, dan Starvoid Realm sangat aman. Anggota terkuat klan Levin hanya setingkat dewa leluhur. Avatarnya sendiri adalah kekuatan bertarung pemiliknya pada tahap awal level kaisar. Kelas dewa leluhur ada di sini, hanya untuk dibunuh dalam hitungan detik. Bahkan jika klan Levin keluar dengan kekuatan penuh, itu tidak akan cukup untuk membunuh mereka secara terpisah. Sekarang dia ingin mengirimkan kotak kayu kecil itu. Memberi Arthur 2 penjaga berarti membiarkan dia menjaga keamanan Starvoid Realm. Orang lain hanya perlu melindungi diri mereka sendiri. David sebenarnya tidak perlu membuat begitu banyak. Sebagian besar Celia dan yang lainnya bersama, dan percuma jika jumlahnya terlalu banyak. Tapi David juga punya pertimbangan sendiri. Jika Anda melakukan lebih sedikit, siapa yang ingin Anda pertahankan? Apakah Celia dan Pearl yang paling lama bersamanya? Atau Selena dan Celeste terkuat? Bahkan jika semua orang ini memberikannya, bagaimana dengan sisanya? Bahkan jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda pasti akan merasa sedikit tidak nyaman di hati. Akhirnya kepikiran, David masih memutuskan untuk menghasilkan lebih banyak dan membagikannya secara merata kepada semua orang. Dia masih tidak bisa melakukan hal yang memihak satu sama lain. Bukan masalah besar jika aku lelah. Berdiri dan mengambil kotak kayu kecil itu, David keluar dari retret. Perhentian pertama adalah pergi ke Nova, lalu pergi ke Arthur dan Eliza, dan terakhir kembali ke Celia. Dengan kekuatan Realm Kaisar, kecepatan David telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Aturan ruang Starvoid Realm tidak bisa lagi menahannya sama sekali. Tidak butuh banyak waktu untuk melintasi seluruh Starvoid Realm. Saat ini, Nova sedang belajar, menangani berbagai urusan di benua berwarna-warni. Sekte ubin kaca berwarna-warni adalah kekuatan terkuat di benua berwarna-warni, menjaga tatanan benua berwarna-warni. Sebagai tuan dari Sekte ubin kaca berwarna-warni, Nova secara alami ingin mengelola seluruh benua berwarna-warni. Dia tidak perlu peduli dengan hal-hal kecil, tetapi hal-hal besar harus disetujui olehnya. Setelah membaca laporan demi laporan, Nova bangkit dan menggerakkan tubuhnya. Dalam keadaan normal, kemudi kekuatan bukanlah orang yang paling berbakat. Karena terlalu banyak hal sepele yang harus ditangani, waktu kultivasi akan berkurang. Nova tidak ingin menjadi penguasa. Sayang sekali tidak ada orang yang mampu yang ditemukan untuk mengambil alih. Apalagi sekarang David mundur ke sini. Sekte ubin kaca berwarna-warni telah menjadi tempat suci Starvoid Realm, dan dapat dikatakan bahwa itu telah menarik perhatian seluruh Starvoid Realm. Jika ada sedikit masalah, itu akan diperbesar tanpa batas. Tidak dapat menemukan orang yang cocok, Nova tidak berani melepaskannya begitu saja. Sebagian besar waktu, dia iri pada Celeste. Saat Nova sedang bermeditasi, sebuah suara terdengar di telinganya. Saudari Nova benar-benar bekerja keras, dia masih belum istirahat. Mendengar suara familiar ini, Nova pasti tahu siapa yang datang. Mengikuti suara itu, saya melihat David duduk di sana dengan santai dengan menyilangkan kaki. David, kenapa kamu di sini? Nova bertanya dengan gembira. Aku akan menemui saudari Nova. Aku tidak menyangka akan berurusan dengan urusan sekte pada jam selarut ini. Sepertinya suzerain ini tidak mudah. Jika tidak ada penerus yang cocok, sebaliknya saya akan mundur ke baris kedua. Nova tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Saudari Nova, saya sebenarnya cukup aneh. Anda mengatakan bahwa karena menjadi pembuat keputusan suatu kekuatan sangat melelahkan, mengapa semua orang masih terburu-buru untuk bertarung sampai mati? Selama berabad-abad, karena situasi ini, saudara-saudara telah berubah menjadi satu sama lain, dan ayah dan anak telah menjadi musuh. David bertanya dengan bingung. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Memang melelahkan menjadi pengambil keputusan dari suatu kekuatan, tapi perasaan mengendalikan situasi secara keseluruhan dan memutuskan hidup dan mati orang lain dengan satu kata masih membuat kebanyakan orang terobsesi dengan itu. Mereka lebih suka bekerja lebih keras dan mengendalikan hidup dan mati orang lain.
Saya juga tidak ingin santai, dikendalikan oleh orang lain, kadang-kadang hidup mungkin tidak mudah jika saya tidak bertarung, jelas Nova. Begitulah, saudari Nova tahu banyak. Saya hanya merasa bahwa hidup tidak perlu terlalu melelahkan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan tidak ada yang tahu mana yang akan datang lebih dulu, besok atau kecelakaan. David mengangkat bahu, terlihat acuh tak acuh. Bab 1926, Tuan David berpikir dua kali. Melihat penampilan David, Nova tersenyum dan tidak peduli. Setelah bergaul begitu lama, dia masih mengenal karakter David dengan sangat baik. Ini adalah orang yang tidak menginginkan apapun. Dia memiliki bakat yang tak terkalahkan. Jika orang lain memiliki bakat dan kekuatan David, mereka akan mendominasi Star Void Realm sejak lama. Tidak dapat dikatakan bahwa David tidak memiliki keinginan atau keinginan, tujuannya sangat sederhana, yaitu melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Ngomong-ngomong, David, ada apa denganmu datang menemuiku selarut ini? Tanya Nova. Tidak ada yang serius, aku akan memberimu sesuatu untuk pertahanan diri. David menjawab dengan santai. Beri aku sesuatu, untuk pertahanan diri. Apa? Ini. David berdiri saat dia berbicara, mengeluarkan dua kotak kayu halus, berjalan mendekat, dan menyerahkannya kepada Nova. Setelah Nova mengambilnya, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah kotak kayu kecil, yang sepertinya tidak ada yang istimewa, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk pertahanan diri? Saudari Nova, ada klon saya yang disegel di dalam kotak kayu kecil. Saat Anda dalam bahaya, selama Anda membuka segelnya, Anda dapat memanggil klon saya untuk membantu Anda melawan dan menyelesaikannya krisis. David menjelaskan. Oh, klon Anda. Apakah ini kuat? Mata Nova berbinar, dan dia melihat dua kotak kayu kecil di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun. Saya tidak berani mengatakannya di tempat lain. Di dunia bintang ini, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh avatar saya. Nova tidak meragukan kata-kata David. Orang ini bahkan bisa langsung membunuh dewa dari klan Levin, tak perlu dikatakan, kekuatannya pasti naik ke dewa. Selain dia, yang terkuat di Star Void Realm hanya di level Saint King. Itu normal untuk tidak bisa mengalahkan avatar David. Jika klan Levin mengirim orang kuat lainnya, dapatkah avatarmu menolaknya? Nova terus bertanya. Ya, tidak peduli siapa yang berasal dari klan Levin, bahkan jika nenek moyang mereka keluar dengan seluruh klan, klon dapat dengan mudah menyelesaikannya. David tampak percaya diri. Nenek moyang klan Levin tidak lebih dari dewa leluhur kecil. Avatarnya memiliki kekuatan tingkat kaisar awal. Ada beberapa level di antaranya. Tidak peduli berapa banyak dewa leluhur yang ada, mereka tidak dapat menjadi ancaman bagi kaisar. Sangat kuat. Mata Nova melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu apa yang kuberikan padamu? Sampah. Aku menghabiskan waktu dan energi untuk menelitinya untuk mencegah kedatangan klan Levin. Apa gunanya jika mereka tidak bisa menyelesaikannya? David berkata dengan tidak setuju. Tampaknya memecahkan klan Levin adalah hal yang sederhana. Untuk David yang telah melangkah ke kerajaan kaisar, klan Levin memang hanya sarang semut. Tapi saya belum menemukan sarang semut yang lama, kalau tidak saya akan mengambilnya langsung untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Terima kasih, David. Lalu bagaimana caramu membuka segel benda ini? Interpretasi Nova cara membuka segel kotak. Kekuatan Nova telah mencapai puncak tingkat tertinggi, dan dia akan melangkah ke alam suci setengah langkah, yang selangkah lebih maju dari Celeste, tidak butuh waktu lama baginya untuk menguasai metode memecahkan segel kotak. Tentu saja itu tidak dapat dibuka sekarang. Jika tidak, avatar bisa keluar dengan sendirinya. Setelah mengajari Nova cara membuka segel, David memberitahunya bahwa selama dia merasa berada dalam bahaya yang tidak dapat diselesaikan, dia dapat membuka segel secara langsung dan memanggil klon untuk keluar tanpa menabung. Tidak masalah jika Anda kehabisan, buat saja beberapa lagi dan berikan padanya. Nova setuju sepenuhnya. Saya tidak berpikir begitu di hati saya. Bagaimana harta yang begitu berharga dapat digunakan tanpa pandang bulu? Dia tidak akan membuka segel kecuali hidupnya dalam bahaya. Mengucapkan selamat tinggal pada Nova, David meninggalkan benua berwarna-warni, datang ke benua ilahi tengah, dan menemukan Arthur. Saat dia melihat David, Arthur mengepalkan tinjunya, membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan hormat, Arthur mengunjungi Tuan David, tetapi dia tidak tahu bahwa Tuan David akan datang, jadi dia lalai, tolong maafkan saya. Menghadapi David yang telah berkali-kali menyelamatkan Star Void Realm, Arthur menghormatinya di dalam hatinya. Arthur telah menjaga Star Void Realm selama bertahun-tahun, dan akhirnya ada seorang pemuda penuh keadilan seperti David yang menanggung beban, dan dia bisa bernapas lega. Pemimpin Arthur sopan. David melambaikan tangannya dan menghentikan Arthur dari memberi penghormatan.
Arthur dihentikan oleh David, tidak bisa tunduk padanya, dan tidak lagi dipaksa. Saya tidak tahu apakah Tuan David datang larut malam, perintah apa yang Anda miliki. Tuan Arthur, saya akan segera pergi, dan Star Void Realm akan diserahkan kepada Anda di masa depan. Saya harap Anda bisa lindungi tanah airmu dan Star Void Realm seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Ada banyak makhluk di dunia ini. David langsung ke intinya. Tuan David akan pergi. Arthur tercengang sesaat, lalu buru-buru bertanya. Ya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi aku harus pergi sebentar. David mengangguk. Seberapa cepat Tuan David akan kembali? David menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin untuk menentukan waktu kembali. Tuan David, jika Anda pergi, bagaimana jika klan Levin menyerang lagi? Tidak ada seorang pun di sini yang dapat melawan kekuatan para dewa, dan dunia berbintang akan hancur saat itu. Itu menyebabkan kematian, cedera, dan perpindahan yang tak terhitung jumlahnya, dan hasil terbaik adalah menjadi budak klan Levin, yang tidak akan pernah bisa pulih. Tolong pikirkan dua kali, Tuan David. Anda tidak dapat mengabaikan Star Void Realm. Arthur tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat. David tidak menyangka apa yang akan dilakukan Arthur tiba-tiba. Ketika dia bereaksi, Arthur sudah berlutut di tanah. Dia dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri. Pada saat yang sama, dia merasa penuh emosi. Orang tua di depan saya telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk Star Void Realm. Sekarang dia sudah tua dan masih mengkhawatirkan Star Void Realm. Dia bahkan tidak ragu untuk meletakkannya wajahnya yang tua dan berlutut kepada seorang pemuda seperti dirinya. Sungguh seorang lelaki tua yang dihormati oleh semua makhluk hidup di Star Void Realm. Pemimpin Arthur, tolong cepat, tolong jangan lakukan ini, saya di sini untuk atasi masalah ini, jangan khawatir. Karena saya ingin pergi, saya pasti sudah memikirkan cara menghilangkan ancaman klan Levin, jika tidak, bagaimana saya akan pergi. Di sini juga teman-temanku, David menjelaskan sambil mendukung Arthur. Mendengar apa yang dikatakan David, Arthur akhirnya merasa sedikit lega. Jika David benar-benar pergi, tidak peduli apa Star Void Realm itu, hanya ada dua orang yang menunggu Star Void Realm. Entah menjadi budak dari klan Levin, atau dihancurkan sepenuhnya. Tetapi bahkan jika mereka menjadi budak, klan Levin tidak akan membiarkan Star Void Realm pergi dengan mudah. Lagi pula, dua anggota klan Levin meninggal di sini. Salah satunya adalah Jimmy, seorang keturunan langsung dari alam dewa setengah langkah, dan Douglas, pria yang sangat kuat di alam dewa. Anda bisa tahu dari kata-kata sekarat mereka. Keduanya memiliki status tinggi di klan Levin. Bab 1927, buka kuncinya dan lihatlah. Tuan David, Anda mengatakan bagaimana cara menghilangkan ancaman dari klan Levin. Arthur, yang didukung oleh David, segera bertanya. Dia paling mengkhawatirkan keamanan Star Void Realm. Tuan Arthur, jangan khawatir, tolong dengarkan aku perlahan. David mengeluarkan dua kotak kayu kecil yang indah dan melanjutkan, Tuan Arthur, cara untuk meredakan krisis klan Levin ada di dalam kotak kayu ini. Arthur mengambil sebuah kotak kayu dari tangan David dan mengamatinya dengan hati-hati sejenak. Tuan David, saya melihat kotak kayu ini. Tidak ada yang aneh tentang itu. Bisakah itu menyelesaikan krisis klan Levin? Untuk berurusan dengan orang-orang dari klan Levin dan melindungi Star Void Realm dari bahaya. David menjelaskan. Apakah tiruanmu disegel di sini? Arthur menatap David dan bertanya dengan curiga. Ya, David mengangguk. Tuan David, apa kekuatan avatarmu? Bagaimana jika orang-orang dari klan Levin adalah leluhur mereka, atau seluruh klan keluar dengan kekuatan penuh? Bisakah itu melawan? Arthur tidak peduli dengan ketidaksenangan David, dan berkata langsung keluarlah dengan pikiranmu. Bahkan menyinggung David tidak akan ragu. Selama Star Void Realm dapat selamat dari malapetaka ini dengan aman, dia akan rela mengorbankan hidupnya, apalagi menyinggung satu orang. Tentu saja, David bukanlah orang yang pelit seperti itu. Semakin Arthur seperti ini, semakin dia mengaguminya. Ini adalah orang tua yang sangat peduli dengan dunia. Demi Star Void Realm, dia telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Menghadapi keraguan lelaki tua itu, David menjawab dengan sabar, Tuan Arthur, jangan khawatir. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa meskipun leluhur klan Levin keluar dengan seluruh klan, avatar saya juga dapat menyelesaikan krisis, lindungi Star Void Realm. Benarkah? Arthur berkata dengan nada tidak percaya. Hanya kotak kayu kecil biasa, dapatkah itu menahan serangan klan Levin dengan peradaban tingkat 9? Mengapa dia begitu sulit dipercaya? Jika David memberikan harta lain, itu akan lebih dapat diandalkan. Kotak kayu itu jelas baru saja dibuat. Benar sekali, nada suara David sangat pasti. Arthur terdiam sesaat. Tuan David, masuk akal bahwa saya harus mempercayai Anda dan tidak menanyai Anda, karena jika Anda benar-benar tidak ingin mengendalikan Star Void Realm dan pergi dengan diam-diam, tidak ada yang akan tahu,
Tetapi ini adalah masalah hidup dan mati untuk seluruh Star Void Realm, saya harus menganggapnya serius, saya harus bertanggung jawab atas makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Star Void Realm, ini adalah tanggung jawab yang diturunkan dari keluarga Arthur saya, harap dipahami. Arthur ingin berlutut ke David lagi. Untungnya, penglihatan tajam dan tangan cepat David menghentikannya. Pemimpin Arthur, katakan saja secara langsung. Bagaimana Anda bisa mempercayai saya? David bertanya dengan senyum masam. Untuk lelaki tua ini, meskipun dia merasa tidak berdaya, dia juga sangat menghormati. Mungkin di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm, lelaki tua ini adalah satu-satunya yang memikirkan seluruh Star Void Realm. Belum lagi mengejar Arthur, akan menyenangkan bagi orang lain untuk menjadi 1/10, 1/100 dari orang tuanya. Lagi pula, David berpikir bahwa dia jauh lebih buruk daripada Arthur, dan tidak bisa mencapai alam orang tua itu. Arthur tidak menjawab pertanyaan David, tetapi malah bertanya kepadanya, Tuan David, Anda mengeluarkan 2 kotak kayu, apakah Anda akan memberikannya kepada saya? Ya, David mengangguk. Kalau begitu bisakah aku melepaskan satu dan melihatnya? Ya, David setuju setelah berpikir sejenak. Dia tahu bahwa Arthur tidak akan membiarkannya pergi kecuali dia membuka satu untuk melihat efeknya, jadi dia hanya bisa menyetujui permintaan pihak lain. Masalah besarnya adalah membuat yang lain sendiri. Arthur tidak lebih baik dari Nova. Pola keduanya berbeda. Selain itu, Arthur tidak memiliki banyak kontak dengan David, jadi hasilnya tentu berbeda. Setelah Nova mendengar perkenalan David, dia mempercayainya tanpa ragu. Dan Arthur harus memastikan efek dari avatar tersebut. Melihat bahwa David tidak menolak, juga tidak menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya, Arthur sedikit lega. Butuh banyak keberanian untuk mempertanyakan keberadaan orang kuat yang bisa langsung membunuh para dewa. Di seluruh Star Void Realm, selain Arthur, tidak ada yang berani melakukan ini. David kemudian mulai mengajari Arthur cara membuka segel kotak. Dengan kekuatan dan bakatnya yang setingkat Raja Suci, dia mempelajarinya hanya dalam beberapa menit. Memegang kotak kayu di tangannya, Arthur menatap David. Tuan Arthur, apakah Anda tidak ingin melihat efeknya? Lepaskan saja. Klon akan muncul secara otomatis, kata David. Tuan David, mengapa kita tidak berpindah tempat? Arthur bertanya dengan hati-hati. Baik. Setelah David selesai berbicara, dia membawa Arthur dan melangkah keluar ke kehampaan di tepi Star Void Realm. Kondisi di sini sangat keras, dan ada bintang kematian yang tak bernyawa di mana-mana. Tidak apa-apa di sini, jauh dari pusat, dan tidak ada planet hidup di sekitarnya. Arthur melihat kehampaan hitam pekat dengan bintang mati yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalamnya, dan hatinya terkejut. Dia sudah menebak lokasi tempat ini. Justru karena saya menebaknya, saya sangat terkejut. Hanya dalam satu napas, David membawanya melintasi radius Star Void Realm. Ini sangat cepat sehingga tidak terbayangkan dan tidak dapat dipahami. Apakah ini alam para dewa? Hanya langkah ini jauh dari sebanding dengan orang suci. Tidak heran Douglas membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk datang ke Star Void Realm dari peradaban tingkat 9. Arthur belum tahu, David kini telah melampaui ranah para dewa dan mencapai ranah kaisar. Tuan David, aku benar-benar ingin membuka segelnya. Arthur kembali sadar, menatap David dan berkata, solusi, ini bukan masalah besar. Saya telah menggunakan avatar ini, dan saya akan memberi Anda yang lain nanti. Sikap acuh tak acuh David meyakinkan Arthur. Setidaknya pihak lain tidak marah karenanya. Tidak perlu, Tuan David. Jika itu benar-benar sekuat yang Anda katakan, saya hanya perlu tiruan untuk berurusan dengan klan Levin. Setelah Arthur selesai berbicara, dia berhenti ragu dan mulai menggunakan metode yang diajarkan David kepadanya untuk membuka segel kotak di tangannya. Segera kotak kayu itu dibuka. Setetes darah terbang keluar darinya. Saat esensi dan darah muncul, kekosongan di sekitarnya mulai muncul tekanan yang tak tertahankan, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bintang kematian, yang lebih dekat, juga didorong jauh oleh kekuatan tak terlihat. Belum lagi Arthur sendiri, tubuh itu sepertinya terpaku di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan menunggu Arthur memikirkannya. Setelah esensi darah terbang keluar, itu terus berubah, dan dalam 2 atau 3 detik, itu menjadi David yang lain. Baru setelah klon muncul, tekanannya menghilang. Tuan David. Arthur menatap David. Pemimpin Arthur, ini adalah avatar saya, segel yang Anda buka. Selama saya tidak ikut campur, dia hanya akan mematuhi perintah Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin dia lakukan, tetapi avatar hanya dapat ada selama 1 jam. Waktu ini akan hilang begitu tiba, dan Anda harus membiarkan dia menyelesaikan semuanya dalam batas waktu. David menjelaskan. Bab 1928, Kekuatan Klon. Setelah mendengarkan penjelasan David, Arthur mengalihkan pandangannya ke avatar, ingin berbicara, tetapi tidak berani.
Bahkan jika itu adalah klon, itu juga klon Master David. Tidak semua orang bisa memerintah. Setidaknya dia tidak berani saat ini. David juga melihat pengekangan Arthur, jadi dia berkata, tunjukkan kekuatanmu kepada pemimpin Arthur, berhati-hatilah untuk tidak menghancurkan Star Void Realm. Iya, kata klon itu dengan tenang. Dia adalah bagian dari jiwa David, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, hanya kemampuan untuk mengeksekusi. Jika David ada di sana, tidak ada keraguan bahwa dia harus mendengarkan David. Jika David tidak ada, dia akan mendengarkan orang yang membuka segelnya. Dapat dipahami bahwa David mengatur program dari awal, dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh avatar adalah menjalankannya. Ini akan menghilang secara otomatis ketika waktunya habis. Avatar menghadapi kehampaan di kejauhan, dan ada banyak bintang kematian yang melayang di depannya, yang masing-masing memancarkan semburan kematian. Jangan remehkan Death Stars ini. Dulu ada kehidupan pada mereka juga. Hanya saja umurnya sudah habis, dan makhluk yang hidup di atasnya telah pergi, dan yang menunggu mereka adalah kemuliaan terakhir, penghancuran diri. Boom! Aura klon meledak, lingkaran gelombang udara tersebar. Arthur merasa tubuhnya tidak dapat bergerak 1 inci pun di bawah aura ini. Hatiku bergetar, sangat kuat. Itu jauh lebih besar daripada tekanan yang diberikan Douglas padanya saat itu. Avatar Master David pasti ada di alam para dewa, dan itu juga merupakan pemimpin di alam para dewa. Pantas saja bisa membunuh Douglas dalam hitungan detik. Bahkan avatarnya sangat kuat, seberapa kuat seharusnya tubuh utamanya. Pada saat gelombang udara menyebar, David melindungi Arthur tepat waktu untuk mencegahnya terluka. Bahkan jika avatar telah menarik kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Arthur, seorang Raja Suci. Sekali terpengaruh, pasti akan mati. Saat ini, banyak bintang kematian di depan mereka mulai meledak seperti kembang api. Bang 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 bang. Aku melihat Death Star mengambang di kehampaan di kejauhan, meledak seperti kembang api. Membentuk gambar yang sangat spektakuler. Saat Death Star meledak, ia melepaskan cahaya yang kuat dan kekuatan yang sangat besar. Lubang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seperti mulut dari neraka, melahap segalanya. Ini adalah pertama kalinya David melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Melihat ledakan planet yang tak terhitung jumlahnya sebagai kembang api, tidak ada seorang pun. Arthur di samping sudah terpana. Klon Master David tidak bergerak. Ledakan nafas saja dapat menyebabkan kekuatan penghancur yang begitu besar. Orang kuat di alam ilahi memang menakutkan. Oke, ambil kembali. Jangan menakuti pemimpin Arthur, kata David. Avatar segera menarik napasnya, berdiri di sana tanpa bergerak, dan kehampaan kembali menjadi tenang. Pemimpin Arthur, kamu harus percaya sekarang. David menatap Arthur. Saya percaya, saya percaya. Hati Master David melekat pada Star Void Realm. Saya berterima kasih atas makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sini. Terima kasih, Master David. Ini adalah saya, Arthur, yang memperlakukan hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Mohon maafkan saya, Master David. Jawab Arthur dengan cepat. Nyatanya, ketika dia membuka segel kotak itu dan setetes darah keluar, dia sedikit percaya. Karena setetes esensi darah itu muncul, bahkan kehampaan pun tidak tahan. Sepertinya benda ini seharusnya tidak sampai ke Star Void Realm sama sekali. Selain itu, setelah esensi darah berubah menjadi tiruan, ia meletus dengan paksaan yang lebih kuat daripada Douglas. Arthur benar-benar mempercayai kata-kata David. Dengan kotak kayu kecil ini, tidak perlu khawatir dengan serangan klan Levin. Tuan Arthur tidak perlu mengatakan itu. Anda juga berpikir tentang Star Void Realm. Saya dapat memahaminya sepenuhnya. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda. Setidaknya saya tidak dapat melakukan apa yang Anda lakukan. Saya lebih suka memberikan segalanya untuk Star Void Realm. David berkata dengan kagum. Master David, jangan katakan itu. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan Anda? Anda telah membawa Star Void Realm kembali dari ambang kehancuran beberapa kali, dan Anda adalah penyelamat Star Void Realm. Saya hanya melakukan terbaik, tidak bisa dibandingkan denganmu. Arthur tampak rendah hati. Tuan Arthur, jangan rendah hati. Justru karena Anda berpikir tentang Star Void Realm dengan sepenuh hati dan dapat memberikan segalanya untuk itu, saya akan mempercayakan avatar kepada Anda untuk diamankan. Saya yakin Anda akan menggunakannya untuk melindungi Star Void Realm. Aku serahkan padamu, kata David dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Master David atas kepercayaan Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan melindungi Star Void Realm dan rumah saya. Siapapun yang ingin menyerang di sini hanya dapat melangkahi mayat saya, Arthur juga menjawab dengan serius. Aku percaya padamu. Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengambil tiruannya. Kemudian dia menyerahkan 2 kotak kayu yang menyegel avatarnya ke Arthur, dan memintanya untuk menggunakannya untuk melindungi Star Void Realm.
Arthur bersikeras hanya satu. Karena avatarnya sangat kuat, dia merasa cukup untuk berurusan dengan klan Levin. Selain itu, dialah yang tidak mempercayai David yang menyebabkan pemborosan. Tanggung jawab ini ada padanya, Arthur pasti akan mengakuinya. Dia tidak percaya apa yang dikatakan David, sangat mudah membuat kotak kayu untuk menyegel avatar. Tidak semua orang bisa melakukannya hanya dengan memberi avatar jejak jiwa. Potong jiwa. Rasa sakit seperti itu sangat menyakitkan sehingga banyak orang tidak tahan. David juga tidak bisa menahannya. Jika mereka tidak menginginkannya, apa yang bisa dia lakukan? Dan satu sudah cukup. Meski belum cukup, masih ada dua di tangan Nova. Jadi David tidak lagi bersikeras. Beritahu Arthur sebelum pergi. Jika avatar di tangan Anda habis dan Star Void Realm dalam bahaya lagi, pergi ke sekolah ubin kaca berwarna-warni untuk menemukan Nova, atau pergi ke keluarga Thompson untuk menemukan Eliza, mereka berdua memilikinya. Meninggalkan 5 klon di Star Void Realm sudah cukup untuk mengatasi semua krisis. Mengucapkan selamat tinggal pada Arthur, David datang ke wilayah barat benua ilahi tengah, basis keluarga Thompson, dan juga lingkup pengaruh keluarga Thompson. Sejak hubungan antara keluarga Thompson dan David keluar, semua kekuatan mundur dari distrik barat pada saat yang sama, karena takut menyinggung kekuatan pemula ini di Star Void Realm. Distrik barat hari ini sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Thompson, dan kekuatan keluarga Thompson telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak perlu dibatasi oleh kekuatan apapun. Keluarga Thompson tidak pernah sesantai sekarang. Semua orang keluar dengan kepala terangkat tinggi. Eliza berada di ruang rahasia, memeriksa beberapa rahasia tentang keluarga Thompson. Dia mulai mengambil alih urusan keluarga Thompson secara bertahap dan menjadi satu-satunya sosok di keluarga Thompson. Bisa dikatakan status Eliza di keluarga Thompson sudah setara dengan leluhurnya. Bahkan nenek moyang keluarga Thompson harus berbicara dengan lembut saat melihatnya. Ruang rahasia adalah tempat khusus keluarga Thompson menyimpan dokumen rahasia. Hanya tokoh inti keluarga Thompson yang bisa masuk. Kemampuan Eliza untuk datang membuktikan bahwa dia telah diakui oleh keluarga Thompson dan pasti akan menjadi pengambil keputusan keluarga Thompson di masa depan. Ada banyak gulungan rahasia di ruang rahasia, ada yang tentang keluarga Thompson, dan ada yang tentang Star Void Realm. Melihat file-file rahasia tersebut, Eliza terkejut, ternyata keluarga Thompson dan Star Void Realm masih menyimpan begitu banyak rahasia. Bab 1259 alokasi selesai, halaman setengah. Benua ilahi tengah. Di ruang rahasia keluarga Thompson. Sementara Eliza berkonsentrasi untuk memeriksa gulungan rahasia itu, sebuah suara tiba-tiba teringat. Nona Thompson aman dan sehat. Pemilik suara itu tentu saja David. Ruang rahasia keluarga Thompson tidak berguna baginya, orang kuat di alam kaisar. David ingin mencapai tempat manapun di Star Void Realm, dan butuh waktu sekejap. Jika dia benar-benar melepaskan kekuatan jiwanya tanpa syarat, Star Void Realm tidak akan memiliki rahasia di depannya. Hanya saja David tidak mau melakukan ini. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan tidak bermoral menyelidiki rahasia orang lain tanpa izin. Eliza terkejut, dia akrab dengan suara ini. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya menghantui. Tapi ini ruang rahasia keluarga Thompson, bagaimana dia bisa masuk? Memutar kepalanya perlahan, dia melihat wajah yang dikenalnya muncul di matanya. Tuan David, kamu. Kenapa kamu di sini? Eliza bertanya dengan mata terbelalak tak percaya. Apa, Nona Thompson tidak menyambutku sebagai teman lama? David bertanya pada pihak lain sambil tersenyum. Selamat datang, selamat datang. Bagaimana mungkin Anda tidak menyambut saya? Merupakan berkah keluarga Thompson saya bahwa Tuan David dapat datang ke keluarga Thompson saya, kata Eliza dengan tidak jelas. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa David akan datang untuk menemukannya. Saat itu ketika Sekte Ubin Kaca berwarna-warni berpisah, mereka pikir akan sulit untuk bertemu lagi di masa depan. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya setahun kemudian, David akan datang ke sini atas inisiatifnya sendiri. Eliza benar-benar tersanjung. Itu bahkan lebih mengasyikkan dan mengasyikkan daripada dia mengambil alih keluarga Thompson. Nona Thompson, Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya. Kami adalah teman lama. Ketika saya dalam kesulitan, berkat bantuan Anda, saya dapat menyelamatkan diri dari bahaya dan kembali ke tempat saya hari ini. Saya, David, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan selalu mengingat kebaikan Nona Thompson. Ekspresi David menjadi serius. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Eliza. Jika tidak ada bantuan dari pihak lain pada saat kritis, tidak yakin apa yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, Eliza harus meninggalkan 2 klon untuk digunakannya membela diri. Selama Anda tidak keluar dari Star Void Realm, klon dengan kekuatan kaisar sudah cukup untuk mengatasi semua krisis. Tuan David, jangan menggoda saya.
Bahkan tanpa saya percaya Tuan David dapat dengan mudah menyelesaikan semua masalah. Yang saya lakukan hanyalah hal-hal sepele. Eliza tersenyum masam di wajahnya. Kata-kata David membuatnya merasa malu. Eliza merasa bahwa dia benar-benar tidak membantu David, hanya melakukan pekerjaan serabutan. Dia tidak tahu bahwa dia membantu David membelanjakan uang untuk membujuk keluarga Thompson agar mengizinkan David mengambil saham di perusahaan Cornucopia. Membiarkan David mendapatkan sejumlah besar poin dewa adalah bantuan terbesar baginya. Poin dewa adalah dasar bagi David untuk menjadi lebih kuat. Jika tidak ada kesombongan, bagaimana bisa ada David saat ini? Tidak, Mes. Thompson sudah cukup, dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, Anda telah banyak membantu saya. Tujuan saya datang kepada Anda kali ini adalah untuk memberi Anda sesuatu untuk pertahanan diri sendiri. Ketika Anda menghadapi bahaya di masa depan, Anda dapat melepaskannya, dan itu pasti akan membantu Anda menyelesaikan krisis, kata David sambil mengeluarkan 2 kotak kayu dan menyerahkannya kepada Eliza. Setelah Eliza mengambil kotak kayu itu, dia mengamatinya dan bertanya, Tuan David, apa ini? Bagaimana cara menggunakannya? Karena diberikan oleh David, dia pasti percaya 100%. Dengan kekuatan dan status David saat ini, tidak perlu menggoda dirinya sendiri. Ada klon milikku yang disegel di dalam kotak kayu. Saat kau menghadapi bahaya, kau bisa membuka segelnya dan melepaskannya. Klon Tuan Muda David, mata Eliza berbinar. Yah, itu avatarku, tapi setelah avatar itu meninggalkanku, dia tidak bisa berpikir sendiri. Fungsinya hanya untuk menjalankan perintah dari orang yang mengangkat segel, dan avatar itu hanya ada selama 1 jam, dan itu akan secara otomatis menghilang begitu waktunya habis. Terima kasih, Tuan David. Eliza dengan hati-hati menyimpan kotak itu. Semua yang dikirim David adalah harta baginya. Jangan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tuan David, bagaimana cara membuka segel kotak ini? Sederhana saja, izinkan saya mengajari Anda. Anda akan segera mempelajarinya. Setelah mengajari Eliza cara membuka segel, David menatap mata kerinduan pihak lain di kiri. Kemudian David kembali ke sekolah ubin kaca berwarna-warni dan datang ke tempat tinggal Celia dan yang lainnya. Kali ini, dia tidak menyelinap ke kamar Celeste seperti terakhir kali, tapi langsung membangunkan semua orang. Tunggu sampai semua orang siap. David mengeluarkan kotak kayu itu dan membagikannya kepada semua orang secara merata, 2 per orang. Kecuali Celeste, tidak ada yang tahu untuk apa kotak kayu itu. Semua orang menonton dengan rasa ingin tahu. Melihat bahwa dia juga memilikinya, Lorraine sangat senang dan pada saat yang sama sangat terharu. Dia adalah orang terakhir yang bergabung dengan keluarga besar, dan begitu dalam perjalanan ke Star Void Realm, dia masih terlihat bangga. Lihatlah ke bawah pada semua orang. Dia berpikir bahwa dia sangat berbakat, dan jika dia dapat bergabung dengan Sekte Ubin Kaca berwarna-warni, dia pasti tidak akan sama dengan Celia dan yang lainnya di masa depan. Bahkan meremehkan David. Tentu saja, alasan utama mengapa Lorraine melakukan ini adalah karena dia tidak puas dengan penolakan David terhadapnya di depan banyak orang di Pride Fair Summerland. Wanita terkadang berpikiran sempit. Pada akhirnya, apa yang tidak diharapkan Lorraine adalah bahwa keempat tetua dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni tidak menyukai bakatnya sama sekali, tetapi ingin melatihnya untuk menjadi korban terakhir dari kebangkitan Jimmy. Jika bukan karena David, dia akan menjadi makanan bagi Jimmy untuk memulihkan kekuatannya. Pria yang sudah lama ku benci, tapi mengambil resiko untuk menyelamatkanku. Saat dia diselamatkan oleh David, semua kebencian di hati Lorraine berubah menjadi kekaguman pada David. Setelah mengalami hidup dan mati, dia sudah memalingkan muka dan memikirkannya. Tidak ada wajah, tidak ada harga diri yang penting. Selama dia bisa bersama orang yang disukainya, dia rela melakukan apa saja. Suatu hari nanti, jika dia perlu dikorbankan untuk membantu David, Lorraine akan setuju tanpa ragu. Bagaimanapun, David menyelamatkan hidupnya. Tanpa David, Lorraine tidak akan berada di tempatnya sekarang. Kotak dibagikan. David mulai menjelaskan fungsi kotak itu dan cara menggunakannya. Mendengar bahwa avatar David disegel di dalam kotak, semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Setelah perkenalan, David mulai mengajarkan cara membuka segel. Hampir semua orang diajarkan dengan tangan. Harus dijamin bahwa setiap orang akan dapat, dan sangat mahir, membuka kunci segel dalam waktu tercepat. Jika tidak, dalam keadaan darurat, pasti tidak apa-apa untuk bergerak lambat. Segel harus segera dibuka. Selama darah yang ditinggalkan oleh David terbang keluar. Esensi darah yang kuat di alam kekaisaran untuk sementara dapat menghalangi segala sesuatu di bawah alam kekaisaran di bawah paksaan. Saat lawan bereaksi, avatar sudah muncul, dan kemudian dia akan memiliki avatarnya sendiri untuk menghadapi musuh.
Setelah mengajari semua orang untuk mengangkat segel, David kembali ke dunia sangkar roh. Sisi lain, Tsukihime secara paksa beralasan di alam Lingcage, dan juga kembali ke alam Linglan. Bab 1930, Kaisar Juan marah. Peradaban tingkat 9, Domain Linglan. Di bintang kematian yang tersegel, tiba-tiba, sosok menjulang muncul. Itu adalah Tsukihime yang secara paksa meninggalkan dunia sangkar roh dengan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat. Karena tubuh meledakkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup saat melawan keluarga super mekanik dan keluarga pemakan jiwa. Akibatnya, tubuh fisik Tsukihime menghilang, dan dia hanya bisa muncul dalam kondisi jiwa. Untungnya, dia memenangkan taruhan kali ini. Ketika jiwanya memasuki dunia sangkar roh untuk melakukan pemanasan, dia bertemu David, dan hanya dalam 2 tahun, dia pulih ke titik di mana dia bisa menginspirasi lawan-lawannya. Kemudian gunakan harta surga dan bumi yang dipanen dari 8 kota utama kandang roh Rilem untuk memulihkan kekuatan jiwa hingga 80% dari periode puncaknya. Keluar dari dunia kandang roh. Jika bukan karena David, kali ini akan diperpanjang ratusan kali. Tsukihime melihat semua yang ada di depannya dan mengerutkan kening. Pada saat ledakan diri, karena dampak yang sangat besar, kekuatan jiwanya dalam keadaan koma, dan dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi setelahnya. Saya hanya ingat bahwa dia menyuntikkan jejak jiwanya ke pedang King Lian, dan membiarkan pedang King Lian mengambilnya. Sesuai dengan situasi saat itu, ditambah dengan pemandangan saat ini. Tsukihime mungkin menebak apa yang terjadi setelah dia meledakkan dirinya. Pasti King Lianjian datang ke bintang kematian ini dengan jejak jiwanya sendiri, dan kemudian mengirimkannya ke dunia sangkar roh untuk menghangatkan dan menyegel bintang ini. Jejak jiwa itu memasuki alam kandang roh dan berubah menjadi seorang gadis kecil. Dia telah mencuri untuk mencari nafkah. Saat itu, dia masih sangat muda, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah jiwa orang kuat di alam kekaisaran. Masih memiliki beberapa kemampuan khusus. Meskipun dia ditemukan berkali-kali, para pedagang yang dipimpin oleh Adam tidak berani melakukan apapun padanya. Kemudian saya bertemu David, yang diganti namanya menjadi Talia oleh David. Tsukihime menatap segel di planet ini, merasa sangat berat di hatinya. Setelah dia tidak sadarkan diri, King Lianjian melakukan serangkaian tindakan, yang masing-masing membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Saya khawatir semua kekuatan telah habis sekarang. Mencapai. Pedang ternoda terbang dari jauh dan jatuh ke tangan Tsukihime. Tubuh jiwa substantif dapat melakukan banyak hal yang dilakukan orang normal. Tentu saja ada batasannya. Oleh karena itu, Tsukihime harus memanggil keempat kaisar untuk bekerja sama membentuk kembali tubuh fisiknya. Dengan hati-hati mengamati pedang King Lian di tangannya, Tsukihime menunjukkan ekspresi sedih. King Lianjian adalah teman baik dan rekan seperjuangan yang telah menemaninya selama banyak era, dan dia hanya mengembangkan kebijaksanaan. Namun, setelah kejadian ini, dia benar-benar terpukul kembali ke wujud aslinya. Saya tidak tahu berapa lama untuk pulih, dan mungkin tidak akan pernah bisa pulih. Teman lama, terima kasih. Tanpamu, aku khawatir aku akan benar-benar menghilang di dunia ini, dan alam Linglan akan berada dalam krisis. Begitu alam Linglan ditembus, ras yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di sini akan musnah, jangan khawatir tentang bencana. Selama Anda bisa melewati krisis ini, tidak peduli berapa banyak Anda membayar, saya akan menemukan cara untuk membuat Anda pulih. Tsukihime menatap pedang King Lian dan bergumam pada dirinya sendiri. King Lianjian berbaring di sana dengan tenang, tanpa reaksi apapun. Untuk menyelamatkan Tsukihime, ciptakan kesempatan untuk tuannya. Itu memecahkan penghalang antara dunia nyata dan dunia sangkar roh, mengirim jiwa Tsukihime ke dunia sangkar roh, dan hampir menghabiskan semua kekuatannya. Pada akhirnya, sisanya digunakan untuk menyegel planet ini. Kebijaksanaan spiritual yang baru saja lahir belum lama ini tertidur lelap secara permanen. Pedang King Lian saat ini tidak lagi memiliki kemampuan atau fungsi apapun kecuali material yang sedikit lebih keras. Dibandingkan dengan pedang King Lian sebelumnya, itu lebih dari 108.000 nilai lebih buruk. Pedang King Lian untuk Tsukihime. Ia tidak lagi sesederhana senjata, melainkan teman baik dan pasangan yang bisa curhat. Tsukihime tidak sabar menunggu teman lamanya menanggapinya, jadi dia menyingkirkan pedang King Lian. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Musuh asing menatap Linglan. Penting untuk menyebarkan berita tentang penggabungan antara klan mesin super dan klan pemakan jiwa sesegera mungkin. Biarkan Ludars dan pasukan besar lainnya bersiap untuk pertempuran. Pada saat yang sama membentuk kembali tubuh fisik, menunggu hari pertempuran yang menentukan dengan musuh. Apakah Linglan bisa bertahan pada akhirnya? Sejujurnya Tsukihime tidak yakin. Klan mesin super dan klan pemakan jiwa, menghadapi salah satu dari mereka sendirian, Tsukihime memiliki keyakinan mutlak. Tapi kedua ras bergabung.
Hasilnya benar-benar sulit diprediksi. Dan yang paling penting, peradaban tingkat ke-9 yang dikendalikan oleh kedua ras ini berdekatan dengan domain Linglan. Mereka semua tahu domain Linglan lebih baik. Karena mereka memutuskan untuk bersatu dan mengambil tindakan melawan domain Linglan, kemungkinan besar mereka sudah memiliki cara untuk menghadapi 5 kaisar Linglan dan menerobos domain Linglan. Biarkan Tsukihime harus memperlakukannya dengan hati-hati. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri tanpa henti. Saya harap pemulihan saya dapat mengganggu rencana klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Sosok yang menjulang menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah berada di tepi planet. Melihat segel di depannya untuk melindungi keselamatannya, Tsukihime sangat enggan untuk menghancurkannya. Ini adalah kekuatan terakhir pedang King Lian. Tapi itu tidak bisa dihancurkan. Ini masih segel yang tidak bisa dipecahkan. Anda tidak bisa keluar tanpa merusaknya. Setelah berdiri beberapa saat, Tsukihime tidak ragu lagi. Tangan ramping bertumpu pada segel. Mungkin itu adalah nafas Tsukihime. Setelah disentuh olehnya, segel itu menghilang secara otomatis. Terima kasih, teman lama. Tsukihime berkata pada dirinya sendiri lagi. Pada saat segel itu menghilang, sosok yang tidak jauh dari sana tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah itu, tubuh menghilang seketika. Setelah segelnya menghilang, Tsukihime akan melangkah keluar. Sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Sebelum Tsukihime bisa bereaksi, pihak lain berkata dengan heran, "Tsukihime, kamu akhirnya bangun." Itu adalah suara yang familiar dan wajah yang familiar. Tentu saja Tsukihime mengetahui identitas orang ini. Juan, salah satu dari 5 kaisar Linglan. Juan benar-benar menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya, yang tidak diharapkan Tsukihime. Dengan kata lain, 3 lainnya pasti sudah tahu tentang situasi mereka sendiri. Juan, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Sepertinya senior Ludars juga tahu tentang luka seriusku. Di mana mereka? Dibandingkan dengan keterkejutan dan kegembiraan Juan, Tsukihime jauh lebih tenang. Juan tidak menjawab pertanyaan Tsukihime, tetapi hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Karena dia menemukan ada yang tidak beres, Tsukihime di depannya ternyata adalah tubuh jiwa. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan membiarkan tubuh jiwa keluar untuk berjalan. Lagi pula, ada terlalu banyak batasan. Begitu jiwa terluka parah, sulit untuk pulih. Hanya ada 2 kemungkinan bagi Tsukihime untuk menggunakan tubuh jiwanya untuk keluar dari tempat penyembuhan lukanya. Yang pertama adalah cedera tubuh fisik sangat serius dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Yang kedua adalah tubuh fisik telah hancur total dan hanya bisa ada dalam bentuk tubuh jiwa. Either way, itu semua menunjukkan bahwa Tsukihime menderita cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kata Ludars, cedera Tsukihime kali ini serius, dan hidupnya mungkin dalam bahaya. Biarkan Juan sudah siap secara mental, tapi saat dia benar-benar melihat Tsukihime muncul di tubuh jiwa, dia masih merasakan sakit yang berdenyut di hatinya. Napas tirani terpancar. Saya hampir kehilangan kendali atas kekuatan saya.